Apa kabar para kaum modoser dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Om Bos yang akan mereview sebuah film. Film yang akan Om Bos review kali ini adalah Horizon Land yang disutradarai oleh Michael Markman dan dibintangi oleh Alexander Payne dan Ellison Williams. Film ini cukup simpel, tidak banyak adegan, tidak rumit alurnya, tidak menggunakan banyak tempat, tapi cukup ruwet untuk dijelaskan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita kencangkan sabuk mengaman, luruskan barisan, dan terkhusus pada bapak ibu kaki nenek buyut wareng canggah budak siwur kerebuk posok untuk buka buku nota utang kalian, karena video akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Sarah. Di awal film, Sarah sedang bersama pacarnya yang bernama Jackson di sebuah bar. Untuk mempermudah, kita ganti saja nama Sarah menjadi Siti dan Jackson menjadi Bambang. Siti mengatakan bahwa ia ingin pergi ke London untuk bekerja di sana, tapi si Bambang tidak setuju dengan keinginan Siti tersebut karena mereka itu berpacaran. Nah, saat si Bambang sedang pergi mengambil air minum yang dimana waktu itu adalah bir, Siti pun langsung kabur yang membuat Bambang kecewa bahwa Siti pergi tanpa pamit kepada dia. Singkat cerita, 1 tahun Siti di London pun berlalu dan Siti akan pulang ke kampung untuk menghadiri acara pernikahan sahabatnya yang bernama Pascal. Untuk mempermudah, kita ganti saja nama Pascal menjadi Tini. Siti menyempatkan untuk mengunjungi tempat Solomon untuk membeli beberapa kotak bir. Scene pun berlanjut ketika Siti ngobrol di restoran dengan Tini, yang mana restoran tersebut juga milik si Tini. Siti melihat Bambang kembali setelah 1 tahun berpisah dengan Bambang, tapi sekarang Bambang tampak lebih gagah dan lebih hebat. Sore harinya, ketika sedang party di pantai, Siti menghampiri Bambang yang sekian lama tidak bertemu. Ya, ceritanya seperti temu kangen gitu. Tetapi si Bambang ini sedikit dingin pada Siti. Karena apa? Karena Siti dulu meninggalkan Bambang begitu saja, tanpa pamit, tanpa amplop, apalagi tanpa salam. Mendapati sifat dingin si Bambang, Siti pun menggoda sambil mengantar pulang Bambang. Dan sesampainya tiba di rumah, Bambang, Siti pun merayu dan akhirnya mereka. Esok harinya, ketika Siti bangun tidur di rumah Bambang, Siti tersadar bahwa ia harus menghadiri pernikahannya si Tini, yang mana pernikahannya itu di lain pulau. Dan hanya ada 1 kapal, itu pun sudah berangkat, yang membuat Siti bingung. Siti pun menelpon temannya yang bernama Wyman. Kita ganti saja dia menjadi Pak Joko, yang juga akan pergi ke pernikahannya Tini untuk memberinya tumpangan. Si Pak Joko ini memiliki sebuah jet pesawat pribadi ya bos. Dan siapa dikira Bambang pun ikut menyusul Siti, tapi dengan sikap Bambang yang lebih dingin pada Siti. Karena apa? Karena Siti meninggalkan ia tidur sendirian di rumahnya. Dan mereka bertiga pun mengudara. Saat mengudara, Pak Joko bertanya pada si Siti, apa dia sudah punya pasangan? Yang dijawab oleh Siti dengan punya, tapi tidak serius. Nah tuh, gila apa tidak? Sudah bercocok tanam, tapi tidak dianggap serius. Ya begitulah betina. Saat si Pak Joko dan Siti asik ngobrol, tiba-tiba si Pak Joko terkena serangan jantung yang membuat pesawat hampir jatuh ke laut. Tetapi Siti dengan susah payah mengangkatnya kembali ke udara dan pesawat itu pun akhirnya berhasil mengudara lagi. Pak Joko pun ditarik oleh si Bambang dari kursi pilot dan ternyata Pak Joko sudah tiada. Sekarang Siti dan Bambang lah yang mengambil alih kemudi pesawat tersebut. Sempat panik karena GPS, kompas, dan radio pesawat tersebut rusak, yang membuat Siti dan Bambang tidak bisa menghubungi operator penerbangan. Siti mencoba mengaktifkan pilot otomatis dan ternyata pilot otomatis pun sudah rusak. Pas banget gak tuh? Akhirnya Siti dan Bambang memutuskan untuk putar balik lagi ke daratan. Tetapi saat putar balik, Siti dan Bambang dihadapkan dengan badai yang besar. Tak berselang lama, Samuel, si operator penerbangan, masuk dari radio dan menyuruh Siti untuk menerobos badai tersebut. Sempat bingung karena badai yang begitu besar, Siti pun memberanikan diri untuk mengubah arah pesawat ke badai tersebut. Sialnya, ketika di dalam badai tersebut, kilatan petir terus menyambar dan sempat menyambar bagian atas pesawat, yang membuat Siti memutuskan untuk naik agar bisa melewati badai tersebut. Dengan susah payah dan terkoboh-koboh, Siti menarik pesawat tersebut hingga sampai di langit dan akhirnya mereka bisa keluar dari badai tersebut.
Dan malangnya, Siti itu mabuk ketinggian, yang mana jika keadaan yang terlalu tinggi, Siti itu akan mual-mual seperti orang hamil begitu, yang membuat pesawat terhempas ke bawah dan masuk ke dalam badai lagi, bos. Akibat jatuh ke dalam badai, kompas pesawat itu rusak, yang memaksa Bambang untuk membuat kompas darurat karena mereka tidak tahu kemana arah jalan pulang. Setelah mengetahui arah barat, mereka memang tahu bahwa itu berada di arah barat mereka. Siti pun langsung memutar kemudi dan mereka bisa keluar dari badai tersebut. Saat mereka sudah keluar, Siti melihat jarum bahan bakar terus turun. Dan ternyata ada saluran bahan bakar yang bocor yang membuat Jackson keluar untuk menambah saluran itu, bos. Karena jika tidak, bahan bakar akan terus menurun dan akhirnya habis. Begitulah logikanya. Ketika bahan bakar sudah habis, lalu pesawat pun jatuhlah dan mereka mati. Tetapi tidak begitu karena film belum selesai. Sialnya, saat si Bambang berada di luar untuk menambal selang bahan bakar, bukan menambal ban dalam, dengan susah payahnya ia membuka kap, yang malah kap itu terbang dan membuat cedera tangan Bambang sampai-sampai Bambang hampir jatuh ke laut. Dengan menaruh kakinya di ban dan berpegangan pada sayap pesawat dibantu oleh Siti, akhirnya Bambang bisa masuk lagi ke pesawat. Setelah membalut tangan Bambang, Siti kembali ke kemudi dan mendapati jarum terus turun perlahan, yang memutuskan si Siti untuk membuang semua barang bawaan seperti kursi, roti, cangcut, semuanya dibuang ke laut. Hingga yang tersisa tinggal Bir Solomon dan mayat Pak Jok. Sempat bingung, tetapi dengan berat hati dan berat badan, mayat Pak Joko pun dibuang ke laut, tapi tidak dengan birnya. Ya, begitulah betina. Kenapa Bir Solomon tidak dibuang? Karena bir itu mengandung etanol dan bisa digunakan untuk bahan bakar pesawat. Setelah semua barang dibuang ke dalam laut, yang hanya tinggal Bir Solomon, tetapi jarum bahan bakar terus turun. Sempat terjadi cekcok di sini, tetapi Siti tetap nekat memanjat bagian atas sayap pesawat untuk mengisi tangki bahan bakar. Dengan susah payah, Siti membuka tutup tank. Setelah terbuka, Bambang mengulurkan botol pertama, yang mana ada 5 botol bir, tapi botol pertama gagal, jatuh ditiup angin. Bambang lalu mengulurkan botol kedua dan berhasil. Bambang lalu mengulurkan botol ketiga dan berhasil lagi. Hore! Namun, botol yang keempat, Bambang sengaja memecahkannya agar Siti mau masuk ke pesawat lagi, karena melihat Siti yang sudah tidak kuat berada di atas pesawat. Bambang tadi sempat melihat ada pulau kecil saat Siti sedang mengisi bahan bakar tadi, yang memutuskan Bambang untuk putar balik karena bahan bakar yang tidak memungkinkan jika terus maju. Tetapi setelah putar balik, pulau kecil tadi tak kunjung terlihat hingga bahan bakar terus turun. Gimana tuh? Bahaya apa tidak? Mereka terus mengudara mencari pulau tadi hingga akhirnya bahan bakar benar-benar habis, membuat pesawat mati lalu melayang beberapa saat di udara. Saat inilah saat putus asa mulai datang. Tiba-tiba pulau itu terlihat berada di kanan mereka dan mereka pun banting setir ke kanan. Namun karena mereka hanya mengandalkan gaya layang pesawat, tidak mengandalkan mesin, pesawat mereka pun terjatuh ke laut beberapa meter sebelum mereka sampai di pulau. Dengan sekuat tenaga, Siti berenang keluar dari pesawat dengan menyeret tubuh Bambang menuju ke pulau tersebut. Bambang hampir saja mati di sini, tapi dengan nafas buatan dari Siti, Bambang bisa tertolongkan. Saat mereka di pulau beberapa jam kemudian, datanglah air pasang. Karena sebenarnya pulau itu hanya gundukan pasir yang akan hilang jika air pasang datang. Gara-gara air pasang itu, mereka hanya disisihkan bagian kepala karena semua bagian pulau tenggelam dan juga tubuh mereka. Di saat sudah putus asa, semua usaha dan harapan sia-sia, muncullah sebuah kapal bak Dewi penolongnya menolong mereka. Film ini pun ditutup dengan naiknya mereka berdua ke kapal. Selepas mereka berdua jadi datang ke pesta pernikahan atau tidak, saya tidak tahu ya bos. Pesan dari film ini, sesulit apapun keadaan kita, jika kita mau berusaha, pasti ada jalan. Seperti pepatah Inggris berkata, where is a will, there is a way. Kurang lebih seperti itu, yang artinya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Saya Om Bos. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan kenang-kenangan berupa komen, like, dan subscribe video ini. Follow juga Instagram kami di Vimam0012 dan Irfan Zidni. Ingat terus pesan mama, 1 detik perhatianmu sangat berarti bagi kami. See you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Adios.